muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Halo Bapak Ibu, apa kabarnya sore hari ini? Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Kasih tos kiri kanan, Tuhan Yesus baik untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan sudah pelihara kita selama seminggu, amin. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Selamat datang di ibadah GK Family Jakarta, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya boleh menyapa dulu yang ada di rumah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat selalu, puji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang untuk menyembah Allah yang dahsyat, yaitu Allah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada berkat, kesehatan, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih dalam surga, kami bersyukur segala kebaikan bagi kami. Tuhan sudah sertai kehidupan kami. Tuhan, tiba saat kami akan terus datang menyembah-Mu sore hari ini. Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini maupun melalui Tuhan, live streaming Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan selalu menjaga, menyertai kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan yang kami tinggikan. Segala pujian kami naikkan kepadamu, hormat serta syukur kekal sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Amin. Dia angkatku jadi anaknya. Terima kasih Tuhan. Damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Benar Tuhan, bagi-Mu saja Tuhan, segala pujian kami angkat kepadamu Tuhan. Serta syukur selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwa. Benar Tuhan. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dan berikan damai kepada anak-anaknya. Damai di dalam hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Dia sembahku, sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berdiri semuanya. Kita boleh menikmati kasih dan kuasa-Nya sore hari ini. Haleluya. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur kami naikkan kepadamu, kekal selamanya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Lagi-lagi katakan, bagi Kau saja Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Ya, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Lagi kami angkat suara kami akan mau katakan bagimu Tuhan. Bagi Dia, amin, segala pujian kami naikkan kepadamu Allah. Tak syukur kekal selamanya. Bagimu Tuhan pujian, hormat serta syukur kekal lamanya sampai selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Mari kita sembah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Engkaulah Tuhan kami, terpujilah namamu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Kami sembah Kau Allah, kami mau tinggikan sore hari ini, sebab namamu besar dan kuasa. Terpujilah namamu Tuhan. Glory bagimu Allah, Engkau yang layak diagungkan, Engkaulah yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Engkau yang layak kami puji dan sembah. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah, mulialah Engkau Raja di atas segalanya. Tinggikanlah dirimu, tinggikanlah Engkau Tuhan. Bagi kemuliaan, bagi kekal sampai selamanya. Namamu besar, namamu perkasa Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Yesus, Yesus. Mulialah, mulialah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Allah. Kami mau lebih lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Berpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah melawati hari-hari kami. Kau sudah menuntun kehidupan kami. Di tengah-tengah mungkin percobaan Tuhan, beban yang kami rasakan Tuhan. Tuhan, Kau yang saja yang mengangkatnya saja. Kau yang terus memberkati kehidupan kami. Segala penyakit kami sudah Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Sertai Tuhan, pimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Allah. Terima kasih segala kebaikan bagi kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita berikan kemuliaan lagi dong yang lebih dahsyat. Tos kiri kanan, Tuhan Yesus dahsyat sekali lagi. Amin. Ada sukacita sore hari ini. Keselamatan hanya bagi Tuhan. Amin.
untuk kita semuanya. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai sore hari ini. Kita mau tinggikan nama Tuhan yang dahsyat. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama yuk katakan haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Amin. Dari setiap suku dan bangsa, kami berdiri di atasmu Tuhan. Berdiri di hadapan katamu. Satu suara menyatakan. Sekali lagi dong, tiba saatnya. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari setiap suku dan bangsa. Haleluya. Berdiri di hadapan tataanmu. Satu suara kami menyatakan. Yo sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormatan dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ada sukacita sore hari ini Bapak Ibu? Sekali lagi ada sukacita. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari setiap suku dan bangsa kami memuji namamu Tuhan. Berdiri di hadapan tataan domba. Satu suara kami mau menyatakan kasih-Mu kekal. Haleluya. Yo, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Sekali lagi, kekuatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada siapa? Anak domba. Haleluya. Kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Sekali lagi, keselamatan hanya daripadamu Tuhan. Keselamatan bagi yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Sama-sama katakan kemuliaan hanya bagi siapa? Yesus. Haleluya. Tepuk kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Selamat duduk. Amin. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Amin. Dia puaskan jiwa yang dahaga dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti. Sekali lagi dong, Allah mana? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Puaskan jiwa yang dahaga dan dengan sukacita.
bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, Allah mana yang dasar seperti Allah kita? Nah, yang besar seperti Allah. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah. Sekali lagi, dengan penuh dahsyat Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dasar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti siapa? Hanya Yesus. Puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Yuk Bapak Ibu, kita berikan lagi. Haleluya. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti siapa? Seperti Tuhan kita. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Amin. Hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Dia puaskan. Amin. Dia puaskan jiwa yang amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersukacita sore hari ini Tuhan. Semua orang yang takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Betapa indahnya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan kehidupan kami semuanya. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Oh betapa indahnya, haleluya, dan betapa eloknya, amin. Bila saudara Bapak Ibu boleh kiri kanan salaman dong. Hidup boleh kesatuan. Terus kiri kanan sekali lagi. Oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya Tuhan. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun. Dari janggutnya jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa sekali lagi, oh betapa indahnya Kau Tuhan. Oh betapa indah. Amin. Haleluya. Dan betapa elok. Yes. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun. Bakurapan di kepala Harun. Dari janggutnya jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan selamanya. Sekali lagi, bakurapan di kepala Harun. Sekali lagi, oh, amin. Amin, haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun. Dari janggutnya jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk sekali lagi dong. Bakurapan di kepala Harun. Oh betapa indahnya bakurapan di kepala Harun. Dari janggutnya jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon. Amin.
untuk selamanya. Oh betapa indah sekali, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi sama-sama katakan, oh betapa indahnya. Luar biasa jemaat GKI sore hari ini. Silakan duduk. Masih semangat? Masih semangat? Haleluya. Menjelang Natal pasti terus semangat. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah namamu Tuhan. Biar hati kami terus Tuhan terikat Tuhan. Dan hati kami terus Tuhan dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sore hari ini yang sudah hadir Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lawati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan terbebas dari segala Tuhan dosa-dosa yang kami Tuhan ingin kami terikat Tuhan. Kami melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami terus tinggal diam tenang Tuhan dalam hadirat-Mu Allah. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia lihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Dan Kau terus mengenal hati kami Tuhan. Mengenal siapakah kami ini Tuhan. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Inilah yang kami mau Tuhan. Kau menjaga hati hatiku supaya kehidupan, amin, memancar senantiasa. Benar Tuhan, hanya dekat padamu hati kami Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun amin. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai kedalaman hati kami, sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal dan Kau terus mengenal hati kami Tuhan.
Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri lagi. Kita menghormati firman Tuhan sore hari ini. Supaya kehidupan memancar sena. Sekali lagi, Tuhan inilah yang kami tahu. Tuhan inilah yang ku tahu. Amin. Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi yang kami pikirkan Tuhan. Yang terdekat pun Tuhan, yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar sena. Sekali lagi dong, dengan penuh dekat pada Tuhan, kami mau katakan, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Memancar senantiasa, memancar senantiasa, supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa, memancar senantiasa. Makasih Yesus, inilah yang kami mau. Kau selalu ada menjaga hati kami, membawa setiap hidup kami tetap dekat dengan Engkau Yesus, menuntun setiap perjalanan hidup kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau selalu ada berserta kami. Terima kasih buat tuntunan-Mu, terima kasih buat pemeliharaanmu yang begitu sempurna bagi kami. Di dalam peristiwa apapun yang kami lewati, di dalam keadaan apapun yang kami alami, kami tetap percaya selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada berkat-berkat Tuhan yang memberkati, yang menyertai, melindungi setiap hidup kami. Terima kasih buat pujian yang kami naikkan, sembah kami kepada Engkau Yesus di hari Minggu ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan sama-sama dengar firman Tuhan. Kembali Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi sesuatu yang baru buat kami. Ada pemahaman-pemahaman yang Tuhan Yesus kerjakan melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Ada kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya Tuhan ingin sampaikan buat setiap kami semua Bapa. Baik kami yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan ibadah melalui live streaming, Tuhan berkati kami semua Bapa. Biarlah jalannya ibadah ini, pemberitaan firman Tuhan, bahkan peralatan yang digunakan untuk live ini Tuhan bisa berjalan dengan baik, sehingga setiap kami yang di rumah, yang ada di perjalanan bisa mengikuti dengan baik Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus berkati kita, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ibu Krista tadi WhatsApp saya, masih terjebak macet sangat parah, tidak tahu apa penyebabnya, sehingga untuk berbalik pun nggak bisa, lanjutkan pun agak sulit. Jadi saya bilang ibadah aja online, jangan dipaksakan. Tapi mau balik pun nggak bisa, jadi ya berjalan aja lah, karena tidak tahu apa penyebabnya. Puji Tuhan. Tapi saya bersyukur kalau saudara semua bisa hadir hari ini, amin. Sehat semua, kuat dalam Tuhan.
Puji Tuhan. Sekali lagi saya rindu kita semua hadir sampai akhir tahun ini. Amin. Cuma beberapa minggu lagi kita akan lewati bersama-sama di dalam Tuhan. 22 Desember ibadah Natal kita. Jadi tanggal itu didedikasikan untuk ibadah perayaan Natal kita di tanggal 22 Desember jam 5 sore. Temanya Immanuel, Allah beserta kita. Jadi pastikan juga kita bisa hadir nanti di acara Natal kita. Mungkin kita gereja tidak mengundang banyak orang, tapi kalau keluarga di tempat ini bawa keluarga, silakan. Tapi kita harus sama-sama bisa pastikan bahwa semuanya bisa duduk dengan baik. Amin. Karena di tempat ini yang paling maksimal 55 sampai 60 seat. Jadi mohon pengertiannya. Jadi saya kadang-kala nggak mau undang-undang, saya kenalan gitu. Karena pasti datang. Apalagi kalau suasana Natal orang pasti datang gitu. Tapi kan kita nanti jadi buat dosa. Mereka datang nggak bisa duduk, kasihan. Jadi kita sesuaikan dengan tempat kita lah. Jadi saya rindu malah kita semua jemaat Tuhan yang pasti harus hadir. Itu yang penting. Amin. Yang di luar sana nggak hadir pun nggak apa-apa. Yang penting kita hadir. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita. Saudara, tetap sehat, tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oh ya, satu lagi saya mau sampaikan. Jadi dalam rangka Natal, kami sudah sepakati bersama-sama di gereja ini tidak ada, karena selalu melihat dari setiap tahun yang dikerjakan, tidak ada pencarian dana Natal. Jadi jangan tanya-tanya mau di mana nanti memberikan sumbangan Natal. Tidak ada. Tapi kalau saudara diberkati Tuhan, ingin memberikan berkat dari Tuhan, kalau Tuhan izinkan di dalam hati kasih berkat buat Natal, kasih aja di persembahan. Amin. Amin. Ambil aja amplop ucapan syukur, taruh aja. Bilang, Tuhan aku ingin terlibat, silakan, monggo. Tapi nggak ada di todong-todong, nggak ada di ingat-ingatkan. Kita mau Natal nih, butuh biaya, nggak. Semuanya Tuhan biar yang atur dengan baik. Puji Tuhan. Yang penting saudara hadir beribadah pada Tuhan. Saudara, hari ini kita masih tetap, saya berharap kita nggak bosan, karena memang Tuhan masih izinkan kita untuk belajar sampai 2 bulan lebih ini, belajar tentang berjalan dalam iman. Hidup orang percaya itu hidup yang harus terus berjalan di dalam iman. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa membangun iman di dalam keluarga. Membangun iman di dalam keluarga. Nanti kita akan belajar ada satu peristiwa yang luar biasa yang dahulu dicatat oleh Alkitab, yaitu peristiwa Bahtera, membangun Bahtera. Itu ternyata dasar yang luar biasa. Sampai Yesus sendiri ingatkan di perjanjian baru. Lihat itu nanti pada masa-masa terakhir peristiwa itu akan hampir sama ternyata. Haleluya. Saya merinding juga kemarin waktu belajar. Tuhan sendiri ingatin tuh di perjanjian baru. Nanti ada peristiwa yang sama. Makanya kamu penting bangun keluargamu dengan baik. Amin. Besar nih banjirnya, besar badainya. Kalau nggak dipastikan keluarga ada di dalam Bahtera, semuanya hanyut. Saudara mau lihat anak cucumu, orang-orang di sekitarmu tetap ada dalam Bahteranya Tuhan. Amin. 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 Saya bukan pendeta yang selalu bilang nanti akan terjadi. Enggak, saya enggak mau nubuatan, tapi selalu bicara tentang firman Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 5. Kita lihat dulu satu ayat ini. Saya enggak terlalu banyak bicara ini, tapi ini ayat rujukan kita. 2 Timotius 1 ayat 5. Kita baca sama-sama ini. 1, 2, dan 3. Sebab aku teringat yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Luar biasa. Paulus sampai gini, yakin banget dia sangat percaya dengan kehidupan yang dia lihat muridnya sendiri, anak rohaninya sendiri yang namanya Timotius. Dia bilang, Timotius, udahlah, aku memang lihat perjalanan imanmu. Hari ini kamu melayani, bantu kami melayani, bantu satu tim sebagai anak muda. Luar biasa kesetiaanmu. Tapi kami waktu lihat itu, aku lihat itu. Jadi aku memang yakin lah, kamu akan terus bisa begitu. Kenapa? Karena ada yang aku lihat, yaitu iman ibumu dan iman nenekmu yang ditinggalkan dulu, itu masih tetap terpelihara di dalam hidupmu. Amin. Sama mungkin kayak saya bilang, iya Meta, saya percayalah
Kamu tuh pasti dipakai Tuhan melayani dengan dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Dari turunanmu tuh semua cinta Tuhan. Amin. Sampai gitu yakinnya tuh. Paulus bilang, aku teringat bagaimana lihat nenekmu berjuang dalam melayani, berjuang mengikut Tuhan. Bagaimana ibumu luar biasa setia, mungkin nyapu gereja, ngepel, setia berdoa, nggak pernah bolos, ikut komsel, ikut sasel doa, nggak pernah nolak. Kalau rumahnya jadi tuan rumah, nggak apa-apa walaupun cuma siapin air putih sama keripik. Karena buat dia melayani Tuhan itu sukacita. Sehingga Paulus bilang, aku yakin di dalammu pun iman yang luar biasa. Itu yang ditinggalkan oleh nenekmu dan ibumu. Amin. Saudara rindu gak nanti kayak gitu? Punya anak-anak sampai kayak gitu tuh. Keyakinannya luar biasa. Yesus bilang, yakin aku dia. Sampai Pak Haryan tuh bisa bilang, yakin aku. Dari generasi ini luar biasa. Karena saya lihat orang tuanya, bahkan saya lihat dari nenek dan kakeknya, luar biasa mencintai Tuhan. Amin. Saudara, sesungguhnya kehendak Tuhan itu jadi di bumi seperti di surga. Itu lahir lewat keluarga. Amin. Sehingga iman itu harus dibangun di dalam keluarga. Sebelumnya kita harus pahami bersama-sama terlebih dahulu ini. Karena kadang-kala saya pun dulu saya pun keliru. Makanya saya minta ampun sama Tuhan waktu saya belajar Alkitab. Saya pikir dulu perannya hanya dimiliki oleh seorang pria atau suami. Kadangkala kita semua berpikir bahwa konsep imam itu hanya dimiliki oleh suami atau pria. Maka dibilang suami itu imam, pria itu imam. Padahal sesungguhnya Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Alkitab hanya mengajarkan bahwa bicara tentang imam itu adalah bicara tentang posisi saya dan saudara di hadapan Tuhan. Amin. Enggak bicara tentang gender, enggak bicara tentang jenis kelamin. Haleluya. Siapapun, mau saudara masih muda sekalipun, posisimu itu bicara tentang imam antara posisimu dengan Tuhan, bukan dengan siapa-siapa, bukan antara kita dengan seseorang manusia, tapi urusannya kita dengan Tuhan. Makanya setiap orang percaya yang hidup di dalam Kristus, ia adalah imam. Amin. Bilang sama saya imam. Amin. Amin. Jadi jangan gini, Pak Pendeta, iya gimana saya mau setia? Kadang-kala suami saya itu Pak Pendeta susah banget disuruh beribadah, susah banget dibilang berdoa. Jadi udahlah, gimana kita nggak semua jadi malas? Pada Tuhan bilang enggak. Kenapa kamu bilang cuma suamimu jadi imam? Kamu tuh imam di hadapanku. Hari ini suaminya malas, tapi kalau setia terus istrinya berdoa, melayani berdoa, dan jadi imam di tengah keluarga, besok suami anak-anak ikut Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi imam itu urusannya saya dan saudara dengan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini ada ayatnya. Baca sama-sama ayat ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang, bangsa yang, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Siapa yang imam? Saya. Amin. Kita nih imamat rajani yang sudah Tuhan ambil dari kegelapan untuk menuju terangnya yang ajaib. Dia panggil kita, dia pilih kita dari hidup yang sia-sia, sekarang melakukan hal-hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Lagi ada banyak orang percaya, kadang-kala masih suka keliru, suka cenderungnya berusaha menyalahkan imamnya adalah harusnya suami. Kalau suami nggak cinta doa, maka pasti istri anak nggak cinta doa. Siapa bilang? Haleluya. Amin. Makanya kan memang kadang-kala di gereja jarang ada ibadah kaum bapak penuh, tapi yang ada kaum ibu. Nyata ibu-ibu pun bisa jadi imam di hadapan Tuhan. Waktu ada persoalan di tengah-tengah keluarga, istri-istri bilang, saya imam, saya harus berfungsi di tengah keluarga. Jangan sampai kita cuma bilang, enggak Pak Pendeta, saya kan bukan imam, yang imam tuh suami saya.
Pertanyaannya, kalau suami kita nggak berfungsi di dalam Tuhan saat itu, terus istri berfungsi sebagai apa? Penjahat gitu. Nggak mungkin kita jadi penjahat. Berfungsilah sebagai imam. Kalaupun orang tua nih belum sungguh-sungguh cinta Tuhan, tapi ada anak-anak, ya, anak-anak masih muda, masih remaja, Tuhan pakai mereka, urapi mereka, setia melayani, setia cinta Tuhan. Tapi kalau dia lihat keluarganya masih acak kadul, belum bisa setia sama Tuhan, nggak mau berdatang beribadah, nggak mau berdoa, anak pun bisa jadi imam, berdoa buat keluarga. Amin, amin. Dia nggak berusaha menyalahkan keluarganya, tapi dia tampil jadi imam. Dia berdoa buat orang tuanya, berdoa buat keluarga besarnya. Kelak doanya waktu Tuhan kerjakan, satu keluarga melayani Tuhan. Amin. Jadi kalau suami belum berfungsi sebagai imam, istri harus bisa berfungsi sebagai imam. Orang tua belum bisa berfungsi sebagai imam, anak-anak bisa berfungsi sebagai imam di dalam keluarga. Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian Jara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dia bilang gini, sungguh alangkah baik, sungguh alangkah indahnya apabila nih ada keluarga diam bersama dengan rukun. Amin. Satu keluarga diam bersama dalam rukun. Dia lanjut lagi, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Tadi kita nyanyi, ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan katakan apa? Kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Tuhan perintahkan berkat kepada keluarga. Amin. Waktu keluarga rukun bersama, berfungsi jadi imam, membangun baterainya dengan baik di dunia ini, ikut Tuhan, setia Tuhan, takut akan Tuhan. Maka Tuhan bilang, kamu gak usah jerilah, gak usah pusing kepala kalau belum ada pekerjaan. Gak usah jadi khawatir kalau uangnya sehari ini belum ada. Aku bisa perintahkan dari surga ke sana berkatnya. Amin. Kamu pokoknya sehat. Amin. Pokoknya cukup makannya. Aku yang buat itu semuanya. Yang penting hidupnya rukun, berfungsi satu dengan lain, jadi imam, melayani bersama-sama sebagai imam. Jadi dari ayat ini kita pastikan bahwa sekali lagi kehendak Tuhan pertama kali dia nyatakan, yaitu di dalam keluarga. Lembaga yang pertama kali diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya yakin kita semua ada di dalam keluarga. Amin. Amin. Mau terlepas apapun keluarga kita nggak sempurna, tapi kita hidup sesungguhnya ada di dalam keluarga. Betul ya? Kan saudara nggak lahir dari planet mana kan? Atau ada di sini boleh angkat tangan lahir dari benih lain yang bukan dari keluarga? Atau mungkin dari mana gitu? Pak, saya dari tumbuh-tumbuhan kayaknya Pak. Beda sendiri saya. Nggak ada. Semuanya dari keluarga. Nggak peduli keluarga kita hari ini nggak ideal, betul ya? Nggak peduli akhirnya kalau kita urut, saya sebenarnya dari keluarga mana nih saya nih? Tapi udahlah, saya nggak mungkin lah nggak ada dulunya dalam keluarga. Tapi kalaupun saya sekarang mungkin nggak menemukan keluarga yang ideal, keluarga yang mungkin orang bisa lihat semuanya bisa berkumpul bersatu. Tapi yang penting saya kalau masih menemukan ada keluarga, nanti kita akan belajar. Ini ada keluarga Tuhan nih, saya akan bersatu di situ. Amin, amin. Minimal ada keluarga Tuhan, saya bisa bersatu, melayani bersama, sehingga nanti Tuhan bilang, kesanalah aku perintahkan berkatnya. Bangsa ini sesungguhnya akan bisa diberkati kalau ada keluarga yang sehat dan keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Kalau bangsa ini nggak punya keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang sehat, maka bangsa ini sulit untuk diberkati oleh Tuhan. Saudara, nggak ada gunanya saya dan saudara itu cakap melayani Tuhan. Sepertinya kita baik melayani Tuhan, tapi sesungguhnya kita gagal di keluarga. Kita gagal membangun bahtera kita di keluarga. Kita berhasil bangun karir, kita berhasil tuntun anak-anak kita, mereka berhasil dalam pendidikan.
Tapi kalau kita nggak bisa jadi berfungsi dengan baik sebagai suami, nggak bisa berfungsi dengan baik sebagai orang istri, sebagai mama, nggak bisa berfungsi dengan baik sebagai anak-anak di dalam Tuhan, di dalam keluarga, maka sesungguhnya tidak ada gunanya. Karena firman Tuhan tadi bilang apa? Berkat itu hanya Dia perintahkan di tengah keluarga. Amin. Amin. Anak-anak boleh kejar pendidikan, nanti kita belajar. Kadangkala kita pertaruhkan mereka ada di situ, tapi kita lupa bahwa sesungguhnya mereka harus hidup di tengah keluarga, keluarga yang sama-sama cinta Tuhan, keluarga yang sama-sama membangun baterainya dengan Tuhan. Kalau saya mau jujur, jemaat yang kasih Tuhan, bahkan ada orang-orang yang jadikan gereja sebagai tempat pelariannya dari keluarga. Karena di keluarga dia nggak mendapatkan apa-apa. Dia nggak mungkin dapatkan kasih sayang, nggak dapatkan apa lagi, perhatian, nggak dapatkan penerimaan. Maka dia lari ke gereja. Di keluarga mungkin dia nggak bisa bicara, tapi di gereja mungkin dia bisa ngomong. Makanya dia pikir, udahlah, kita ada di rumah Tuhan saja. Nggak, dia pikir, udahlah, saya gak punya keluarga yang baik. Ternyata Tuhan bilang gini, gak bisa. Kamu harus tetap kembali kepada keluarga, sebrengsek atau seburuknya keluargamu. Amin. Karena gak bisa dipisahkan. Kamu gak bisa tampil baik di rumah Tuhan atau di keluarga Tuhan kalau kamu gak bisa baik di keluargamu sendiri. Kamu gak bisa jadi teladan di gereja ini, sementara kamu gak bisa jadi teladan di keluargamu. Amin. Amin. Gak bisa kan kita cuma sekedar melayani, terus orang bilang, bagus ya dia melayani, kalau dia melayani saya diberkati. Tapi bagaimana kalau kita pulang di tengah keluarga? Apakah keluarga juga diberkati oleh setiap kehidupan kita? Slide berikutnya. Keluarga jasmani dan keluarga kerajaan surga itu tidak bisa dipisahkan. Amin. Keluarga jasmani dan keluarga kerajaan sorga tidak bisa dipisahkan. Kalau kita masih pahit sama keluarga kita, masih suka kecewa dengan keluarga kita, dan itu kita simpan terus bertahun-tahun, mana mungkin kita bisa jadi lebih baik di dalam keluarga kerajaannya Tuhan. Amin. Makanya saudara nggak salah, kadang-kala saya melayani gitu di gereja. Gak heran saya kalau lihat ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang gak pernah membangun hidupnya dengan baik di tengah keluarga. Terus itu dibawa terus kekecewaan, kepahitannya dengan keluarga. Hubungan gak baik di tengah keluarga. Itu dia aktif, dia coba aktif di dalam keluarga Tuhan. Dia aktif nih bilang, kau keluargaku, kau sahabatku. Kita pokoknya gak bisa dipisahkan. Yang ada kecenderungannya adalah dia suka bikin kacau gereja Tuhan. Karena apa? Dia nggak punya hubungan yang baik dengan keluarga. Terus dia coba berusaha bangun hubungan yang baik di dalam gereja Tuhan. Haleluya, amin. Saya rindu GKI Hope Family Jakarta, jemaat yang setia melayani Tuhan, tapi juga dia setia dengan keluarga. Amin, amin. Jangan pernah dipisahkan. Pak Pendeta, anak-anak saya belum seroh dengan saya, belum mungkin sejalan dengan saya, nggak peduli, kata Tuhan. Kamu bangun aja, bangun aja, bangun aja, bangun aja, dan percayalah waktunya dia akan bekerja. Amin. Sehingga waktu di rumah Tuhan kau bisa menunjukkan kasihmu kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga kerajaan keluarga. Tapi di keluargamu engkau juga jadi pribadi yang sangat mengasihi seisi rumah. Amin, amin, amin. Gak bisa kita cuma ngasih Tuhan bilang di gereja, tapi di rumah sulit banget kita mengasihi orang-orang di rumah. Di rumah pahit, di rumah gak bisa ngampunin, di rumah gak bisa sabar. Terus tiba-tiba, apa iya saudara di gereja bisa jadi orang yang sabar? Haleluya. Apa iya saudara bisa jadi orang yang lebih ramah, nggak mudah kecewa? Nggak mungkin.
Amin. Makanya saya kadang-kadang iya juga ya Tuhan ya, betul Tuhan ya. Makanya keluarga nggak boleh dipisahkan jasmani sama keluarga kerajaan surga. Makanya itu kadang-kadang yang bikin suka kacau tuh gitu gereja Tuhan. Iya ya, kenapa ada jemaat yang gampang dikit-dikit kecewa, kecewa kok dikit-dikit, banyak aja biar habis. Sakit hati. Kayaknya kalau udah lupa Bapak Gembalanya sedikit aja memang kenapa saya juga manusia pasti lupa lah. Lupa ulang tahun, kemarin itu diucapin, saya nggak diucapin. Tapi kalau gini, hati kita tuh baik di tengah keluarga, di rumah Tuhan pun kita jadi lebih baik. Kalau kita bisa sabar di keluarga, kita bisa lebih sabar juga di rumah Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita penuh kasih di keluarga, kita pasti juga bisa lebih penuh kasih di dalam keluarganya Tuhan. Amin. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan katanya, yaitu keluarga yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Lihat baik-baik. Keluarga kerajaan sorga tadi saya katakan, dan keluarga jasmani itu tidak bisa dipisahkan. Dia ulang tuh dalam firman Tuhan. Amin. Yang keturunannya katanya, yang di dalam sorga, yang di atas bumi, terima namanya. Amin. Amin. Aku berdoa katanya, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu katanya Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih nggak bisa dibentuk dari luar, tapi kasih hanya bisa dibentuk di dalam keluarga. Amin. Maka sekali lagi, kalau kita punya kasih yang besar di tengah keluarga, maka otomatis waktu kamu ada di rumah Tuhan, di dalam keluarga kerajaan surga, kau jadi pribadi yang sangat-sangat bisa mengasihi. Amin. Kau senang menolong orang lain di luar sana, engkau di rumah Tuhan senang menolong orang lain. Jangan pernah dibalik. Engkau senang bantu pekerjaan Tuhan, tapi enggak pernah bantu rumahmu sendiri. Itu keliru. Amin. Itu keliru. Rajin di rumah Tuhan, enggak rajin di rumah sendiri. Itu Amin. Kalau saudara senang membersihkan rumah Tuhan, senang pasti juga membersihkan rumahmu. Amin. Aku berdoa katanya, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kalau gini, di mana saya dan saudara bisa belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita, hanya di dalam keluarga. Dan dapat mengenal kasih itu katanya di ayat 19. Sekalipun dia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Lihat ayat yang terakhir dia bilang apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Garis bawah ini apa dibilang? Turun. Amin. Turun sampai selama-lamanya. Amin. Bagi dialah. Dia sanggup menyatakan kemuliaan dari nenek, mama, sampai anak-anak, bahkan cucu. Turun temurun. Siap orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan dia tahu bahwa dia adalah imam, maka lewat keluarga jasmani, saya dan saudara, dan lewat anak-anak kita, serta lewat cucu-cucu kita, firman Tuhan tadi katakan, bahkan keturunan orang benar perkasa di bumi tidak bisa digoncangkan. Dan di dalam keluarga lah akan lahir generasi-generasi yang semakin mencintai Tuhan. Amin. Makanya Paulus bilang, aku udah yakin lah Timotius, karena aku lihat iman nenekmu Lois, aku lihat iman ibumu luar biasa dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, kesetiaan yang luar biasa. Maka aku yakin di dalam dirimu pun ada iman yang sama. Amin. Saudara, gak ada gunanya sekali lagi
Jika kita hanya merencanakan dan pimpin anak-anak dan cucu kita hanya bisa sukses dan besok mereka dapat uang banyak, tapi nggak pernah bawa mereka untuk belajar tentang kasih Tuhan di dalam keluarga. Jangan kaget, suatu saat engkau akan lihat sendiri dengan matamu sendiri. Anak-anakmu akan alami hal-hal yang sesungguhnya kita sendiri sebagai orang tua tidak pernah inginkan itu. Terus kita nggak bisa bilang, kami menghadapi badai ini Pak, ini pencobaan besar buat kami. Kami nggak nyangka anak-anak kami kenapa sekarang terlibat itu ya. Kenapa anak-anak kami jadi begini ya. Terus Tuhan bilang, dari surga nih, itu dari dulu ngapain kamu bawa? Kemana kamu bawa anak-anakmu? Kamu kan cuma tuntun anak-anakmu, dorong anak-anakmu bisa sukses di sana, bisa berhasil di sana. Kalau dia bisa kaya di sana, punya duit banyak, terus dia transfer duit itu besar di hadapanmu, maka kau bilang, itu anakku diberkati Tuhan. Padahal dia anak yang nggak pernah belajar bagaimana mengandalkan Tuhan, berdoa sama Tuhan, melayani bersama Tuhan. Terus kita declare itu berkat Tuhan. Betul apa betul? Kadang-kala kita gitu kan? Jujur ya, betul nggak? Terus kita bisa sampaikan gitu dengan keras, itu berkat Tuhan. Dari mana kita yakin itu berkat Tuhan? Amin. Sementara kita nggak pernah ajarkan mereka bagaimana mereka hidup dekat dengan Tuhan, takut sama Tuhan, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, hormat sama Tuhan, belajar hidup hidup setia sama Tuhan, belajar hidup bagaimana melayani sama Tuhan, belajar sama-sama bagaimana membangun keluarga yang baik, sehingga nanti waktu mereka berkeluarga, mereka pun punya nilai-nilai yang sama, punya iman yang sama yang kita lahirkan buat mereka. Amin. Kita cuma bekali kesuksesan buat mereka. Saya kadang-kala sedih, tapi saya nggak bisa marah. Saya kadang-kala suka sedih kalau lihat orang percaya. Saya senang lah anak-anak kita sukses. Amin. Siapa yang gak senang? Betul ya? Saya aja gak punya anak senang loh kalau dengar anak-anak saudara, anak-anak jemaat, anak-anak yang saya kenal sukses. Aduh, saya senang. Saya bilang puji Tuhan. Tapi jauh lebih senang kalau saya terdengar juga mereka adalah anak-anak yang melayani Tuhan. Amin. Anak-anak yang sangat cinta Tuhan. Apalagi kalau ada yang bisa bilang, Pak Pendeta, aduh anak saya sekarang Pak Pendeta, kalau doa, aduh nggak pernah lah pokoknya. Kadang kalau saya lupa doa, dia yang panggil saya, Pak Ma, kita doa dulu. Itu berkat yang luar biasa. Amin. Karena kelak itu yang akan menjaga dan melindungi anak cucu kita. Amin. 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 Nanti kita akan lihat nih Batrahnya, banjirnya besar. Saudara mau hebat kayak apapun, hartamu hebat, habis. Tuhan bilang, bangun Batra yang serius. Bangun Batra serius. Saya mau datang. Amin. Saya mau datang. Saya diteguhkan kemarin. Bangun Batra yang serius. Bilang sama jemaat, saya mau datang. Bangun Batra yang serius. Amin. Kamu berdoa, bekalin anakmu, taruh mereka di pendidikan yang baik. Lihat mereka berhasil di sana, puji Tuhan. Tapi kau harus jaga mereka untuk mereka tetap berada di dalam hadiratku. Pastikan mereka ada di dalam Batraku, sehingga nanti waktu dalam besar itu dia tetap selamat. Amin. Kita baca ayatnya, apa yang Yesus katakan sebelum kita akan belajar tentang Batrano. Saudara masih gak ngantuk? Amin. Izinkan saya tuntaskan ini ya. Oke, kita baca nih. Saya sangat diberkati nih. Iya ya, sampai Yesus ingatkan itu di ayatnya. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Mari kita lihat baik. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh katanya, demikian pula halnya kelak. Amin. Saya nggak ngeramal kan? Ada nggak ayatnya? Amin. Yesus sudahkah? Katakan. Nanti aku datang kira-kira seperti ini nih. Apa yang pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Amin. Amin. Di zaman itu semua keluarga di bumi habiskan, kecuali satu keluarga, yaitu namanya Nuh. Tidak ada satu keluarga yang lain yang bisa selamat, hanya keluarganya Nuh. Amin. Dan melalui keluarga Nuh lah kehendak Tuhan itu terus dilanjutkan.
mulai lahir lagi generasi-generasi selanjutnya, generasi-generasi yang Tuhan buat iman mereka menjadi iman yang diberkati Tuhan, menjadi imam-imam yang berfungsi di tengah-tengah keluarga mereka. Kita lanjut ayatnya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini kan kita lakukan terus, betul ya? Kawin mengawinkan, terus kita pikir udah berhasil. Udahlah Pak Pendeta, tinggal satu lagi nih, belum nih. Selesai, lega, akhirnya semua sudah cuci gudang. Puji Tuhan Pak Pendeta. Legalah saya sebagai orang tua, fungsi saya sudah selesai. Anak-anak sudah menikah semua. Terus kita pikir udah selesai, padahal Tuhan bilang belum. Amin. Nah itu dia tuh. Kita pikir udah selesai urusan kawin mengawinkan, urusan pokok makan minum. Berarti mereka makan Pak Pendeta, minum tuh, wah nggak pernah tuh mereka ribut, kaya rumah di mana-mana. Tapi nggak pernah bangun dengan bahtera di dalam hadirat Tuhan. Kita lanjut. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum kata apa? Air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula lah halnya kelak. Oke, saya nggak mau ramal di sini, karena saya ingin belajar dari Nuh. Hari ini kita ternyata ada rujukannya. Yesus sendiri pun katakan, halo katanya, jemaat kata Yesus, orang-orang percaya, kedatanganku kelak mirip sama seperti yang dialami. Makanya bangunlah bahteramu. Amin, amin. Jangan cuma sekedar bangun karir. Bagus. Jangan segera bangun apa lagi? Bangun yang pendidikanmu. Bagus. Bangun apa lagi? Bangun rumah. Bagus. Aku senang. Tuhan Yesus juga senang. Tapi kata Tuhan jangan lupa. Bangun bahtera. Amin. Bangun keluarga yang baik dekat dengan Tuhan. Sekarang kita akan belajar dari kehidupan Nuh. Bagaimana iman dibangun di dalam keluarganya Nuh. Yang pertama adalah bangun keluargamu yang diperkenan oleh Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Nuh berkenan di mata Tuhan. Nuh berkenan di hatinya Tuhan. Jadi pentingnya perkenanan Tuhan atas kehidupan keluarga kita. Amin. Sekali lagi, apapun yang kita capai di luar sana, kata Tuhan, kalau aku nggak berkenan, nggak ada gunanya. Amin. Kau mau bangun apapun, sehebat apapun, seperti dunia ini bangun, tidak ada gunanya. Waktu datanganku kelak datang, habis lenyap. Kau gak akan pernah bisa pertahankan itu. Hanya aku yang bisa menyelamatkan. Bangun hubungannya dekat dengan Tuhan di dalam keluarga. Saya berdoa kita semua jadi keluarga-keluarga yang senang kumpul berdoa. Amin. Jadi keluarga-keluarga yang senang nyembah Tuhan. Kalau ada masalah, ada persoalan, udah nggak usah nggak usah jadi. Kemarin tuh saya ngobrol ada seorang ibu. Pak gini, saya bilang ya udah gini aja. Bapak mah kalau ditanya konseling pasti ngomongnya. Ya udahlah, tenang aja. Tenang aja. Saya udah gak tenang nih katanya. Saya bilang, ya habis mau gimana? Kalau buat saya sepanjang masih ada Yesus di dalam perahu bersama kita, mau kenceng kayak apapun angin ributnya, udahlah. Kita saling bergandengan tangan aja, kuat-kuat. Kalau bisa ada yang bisa pegang aja kayu yang ada di situ. Ada tiang-tiang di perahu, pegang aja kuat-kuat sambil berdoa, Tuhan, jangan sampai saya terlepas dari dalam bahtera ini. Amin. Karena saya mau terus lanjutkan perjalanan ini bersama dengan Yesus. Amin. 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 Yang kedua, bangun keluarga yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kejadian 6 ayat 9a. Ini dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang apa? Yang benar dan amin. Orang yang benar dan tidak bercela. Karena dia hidup benar. Amin. Enggak Alkitab enggak bilang inilah Nuh, riwayat Nuh. Dia adalah orang sukses dan terkaya pada zamannya. Enggak. Ini yang orang benar. Hidupnya enggak tercela. Selalu berusaha lakukan firman. Amin. Setia banget dia melayani Tuhan. Setia dia datang kepada Yesus, datang beribadah kepada Tuhan. Keluarga
harus jadi orang yang benar. Lakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Amin. Kalau firman bilang melayani setia. Firman Tuhan bilang tabur aja dengan sukacita. Firman Tuhan bilang udahlah saling mengasihi. Firman Tuhan ajarkan kita mengampunilah. Amin. Lupakan segala sesuatu yang gak baik. Yang ketiga, bangun keluarga kita dengan cara menghormati pimpinan Tuhan. Kejadian 6 ayat 9 yang B-nya. Baca sama-sama. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu ternyata bicara bagaimana cara hidup kita setiap hari dengan Tuhan. Amin. Makanya disebutnya Gak mungkin kita bergaul kalau sekali setah. Bergaul lah Pak Haryanto dengan Pak Yusak. Tapi kalau mereka ketemu aja, gak mungkin. Kalau saya bilang saya bergaul, maka minimal entah sekali seminggu saya bangun hubungan dengan Pak Yusak. Amin. Sehingga saya bisa bergaul. Waktu saya belajar firman ini, ada hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Nyata gini, waktu kita bicara bergaul dengan Allah, tadi bicara hidup kita sehari, tiap hari dengan Tuhan. Itu bagaimana cara kita gini, waktu bergaul dengan Tuhan nih, kita bergaul dengan cara yang bagaimana kita bisa menghormati Dia di atas segalanya. Contoh gini, kan gak mungkin walaupun Hibri masih muda di atas saya. Tapi kalau saya mau bangun hubungan, bergaul dengan dia, tapi kalau saya nggak bisa hormati dia, apakah saya bisa bergaul dengan dia dengan baik? Saya harus juga menghormati dia. Amin. Ada hal-hal pribadi saya nggak boleh urusin. Saya harus hormati itu. Amin. Sekalipun saya sangat dekat, tapi ada hal-hal yang saya harus hormati. Yang kadang ini, Tuhan bilang ini, generasi ini, anak-anak Tuhan, waktu belajar tentang bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, itu bagaimana cara dia hidup menghormati Tuhan. Bicara tentang menghormati Tuhan, bicara tentang sikap, bicara tentang perilaku. Kalau kita belajar Alkitab, ada bahasa-bahasa aslinya. Sebenarnya saya sudah temukan, bicara tentang perilaku. Apa yang kita lakukan setiap hari itu jadi perilaku kita. Kalau kita dibentuk dengan baik di tengah keluarga, dengan perilaku yang baik, punya sikap yang baik, maka nanti waktu mereka keluar, mereka punya perilaku dan sikap yang baik juga. Amin. Gak bisa gini, mereka dibentuk perilaku mereka, sikap mereka di luar sana. Terus kita berharap pendidikan di sana bisa membentuk perilaku mereka, sikap mereka dengan baik. Gak bisa. Paling kadang-kala kita pikir gini, di sekolah minggu lah anak-anak saya akan dibentuk. Enggak. Mereka hanya bisa dibentuk sikap dan perilakunya, dan mereka akan lihat sendiri, belajar sendiri di tengah-tengah keluarga. Amin. Amin. Sehingga waktu mereka keluar, mereka bisa punya sikap, punya perilaku yang sama seperti mereka punya sikap dan perilaku di rumah. Kalau mereka hormati orang yang di rumah, hormati orang tua, waktu sama dengan waktu mereka hormati Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mereka juga bisa di luar sana menghormati setiap orang. Saya jujur katakan, hari-hari ini generasi-generasi yang sekarang adalah generasi yang sulit memberikan rasa hormat. Karena tadi dilupakan, mereka harusnya dibentuk di dalam rumah, bukan di luar sana, bukan di pendidikan S1, S2, S3, S mambo, bukan. Tidak pernah bisa membuat perilakunya jadi bah. Saudara mau lihat contohnya? Lihat aja contohnya di dunia. Udah kayak pengacara kek, udah menteri kek, jabatannya udah DPR kek, apalagi pengusaha hebat. Tapi kalau udah bicara sikap perilaku, coba lihat. Kadang-kala kayak anak jalanan yang gak pernah sekolah. Betul. Kan dewan pimpinan hormat, tak ada hormatnya lagi. Perilakunya gak hormat, gak sesuai dengan jabatan yang dia miliki. Tadi dia bilang, karena dia di tengah keluarga tidak pernah diajarkan tentang perilaku dan sikap hormat.
Saudara, mau anak-anakmu punya sikap hormat kepada Tuhan, ajarkan mereka di tengah keluarga. Yakinlah, percayalah, nanti mereka akan kelak bertumbuh jadi anak-anak, jadi cucu-cucu yang bisa menghormati Tuhan, menghormati keluarga, dan menghormati setiap orang yang mereka jumpai. Betul apa betul? Kalau dulu saya masih anak-anak remaja, setiap lihat orang di rumah ada yang datang, siapapun itu, nggak perlu disuruh, apa kabar? Baik. Walaupun saya nggak mau ngobrol karena nggak kenal juga, tapi saya tahu ini tamu di keluarga. Saya harus datang salam dulu. Karena sekarang, dek, kakak, salam dulu nih. Ini sahabat mama, sahabat papa. Betul apa betul? Betul apa betul? Apalagi anak sekarang, matanya cuma di handphone terus, nggak pernah punya hormat. Betul nggak? Diajak ngomong, gimana dek, gimana kak? Iya, gitulah. Nggak jelas sih. Dia nggak lihat kita gitu. Tuhan bilang bangun itu, sikap itu, bangun perilaku itu. Jangan mimpi nanti dia bisa menghormati Tuhan yang nggak kelihatan itu. Amin, amin. Jangan pernah mimpi nanti kita punya generasi yang bisa menghormati Yesus di atas segalanya, kalau dia nggak pernah menghormati di tengah keluarga. Amin. Apa yang dia peroleh dari orang lain, dari keluarga, ajarkan mengucap syukur, terima kasih, belajar menghargai apa yang orang lain berikan. Itu terus ditanamkan di tengah keluarga, di tengah keluarga. Maka kelak mereka akan jadi orang-orang yang luar biasa diberkati Tuhan. Berikutnya yang keempat, membangun generasi yang bisa membangun. Kejadian 6 ayat 10. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki. Siapa dia? Sem, Ham, dan Yafet. Nuh bukan hanya punya anak secara jasmani, tetapi Nuh membangun anak-anaknya kelak juga jadi seorang pembangun. Itu yang luar biasa. Dari 3 anaknya lahir 3 pemimpin. Sem, Ham, dan Yafet. Dari 3 anak generasi ini lahir 3 suku berbeda. Dan kembali pada masa itu 3 suku ini, 3 generasi ini memenuhi bumi. Amin. Jadi generasi pembangun. Dia bangun anak-anaknya untuk kelak jadi pembangun. Kita bangun anak-anak kita, nanti kelak mereka pun akan lihat apa yang kita kerjakan di dalam rumah Tuhan. Mereka pun akan sama mengerjakan apa yang mereka mau kerjakan di dalam rumah Tuhan. Amin. Karena dia lihat orang tuanya begitu cinta Tuhan, begitu melayani Tuhan, begitu murah hati melakukan yang terbaik buat pujian Tuhan. Dia akan sama tanpa harus dibilang. Dia akan kerjakan itu kelak. Waktu dia jadi orang berhasil, dia bisa capai pendidikan dengan baik, dia akan kembali bilang, Tuhan, semua datang dari Tuhan. Maka aku harus kembali ke situ, kepada Tuhan. Jangan hanya bawa anak-anak kita berhasil di luar sana. Amin. Nanti mereka punya pekerjaan yang baik, puji Tuhan, kita doakan. Tapi tanamkan juga kepada mereka apa yang menjadi kehendak Tuhan sesungguhnya di dalam hidup mereka. Saudara, Tuhan gak mau hidup kita hanya kita sendiri yang selamat. Betul. Tuhan mau siapa yang selamat? Satu keluarga yang selamat. Amin. Seisi rumah selamat. Kan itu ayatnya kan? Waktu satu orang jadi imam, berfungsi jadi imam, firman Tuhan bilang apa? Seisi rumah Amin. Amin. Saudara mau selamat, keluargamu berfungsi dengan baik. Mulai hari ini ajarkan anakmu, ajarkan bangun mereka. Jangan ditinggalkan. Jangan nanti kita akhirnya menyesal di kemudian hari. Karena memang penyesalan selalu datangnya terlambat. Kalau awal itu pendaftaran. Makanya jangan menyesal. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini buat kita. Kalau Tuhan bilang kedatanganku kelak, nanti yang berikutnya kedatangan seorang anak manusia hampir mirip sama tuh dengan peristiwa itu. Belajar. Amin. Belajar. Badai itu datang, dia nggak lihat kamu KTP-nya itu Kristen atau agama lain, nggak ditanya. Badainya datang dengan sendirinya. Semua keluarga
binasa. Hanya satu keluarga yang selamat. Yang terakhir, yang kelima adalah bangun ketaatan di dalam keluarga. Kejadian 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saya suka ayat ini. Dibilang apa? Nuh lakukan segala. Bukan 1, 2. Segala yang Tuhan perintahkan. Amin. Apa yang Tuhan perintahkan, Nuh pasti kerjakan. Nuh gak mau berbantah-bantah. Walaupun waktu dia kerjakan, orang lain intimidasi dia, orang lain coba memprovokasi dia, bilang kamu stres tuh, ini orang aneh nih, ngapain dia bangun Batra? Kan orang stres, orang gila kali dia nih, sosokan nih, sorohani nih. Oh, bilang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dia gak sadar kali, kita juga butuh makan, kita juga butuh pekerjaan. Janganlah doa-doa terus. Betul. Ngapain sih kamu ikut-ikut doa? Yang ada mendingan kamu lembur. Ketahuan tuh ada penghasilannya. Kita realistis saja lah bro, hidup ini. Betul. Mana mungkin lalu mau rohani. Emang rohani bisa kasih makan? Tetap juga uang yang kasih makan kamu. Hepeng yang ngatur ngada-garaon katanya. Dah ngadong yang lain. Enak aja. Tuhan yang ngatur. Amin. Makanya kita karena gak bisa taat sama itu, kita ragu di perjalanan. Pada Tuhan bilang, lihat Nuh, mau apa ke intimidasi di sekitarnya? Begitu banyak orang coba intimidasi. Bahkan mungkin gini, anak-anaknya pun bisa dibilang, lihat Nuh, lihat tuh ayah kamu tuh, aneh tuh. Sam, Hamiapet, lihat tuh, kamu mau tuh punya keturunan kayak gitu, keluargamu kayak gitu, orang tuamu udah sedeng itu. Aneh, di zaman begini dia bangun itu, ngapain dia doa terus di situ? Tapi Nuh lakukan itu dengan taat. Amin. Mau dunia bilang apapun nanti terjadi, terserah. Kalau Tuhan masih izinkan saya punya pekerjaan hari ini, saya kerjakan dengan setia. Tapi saya harus tahu ini datang dari Tuhan. Maka saya harus kembali ke rumah, bangun keluargaku dekat dengan Tuhan. Amin. Apa yang milik Tuhan, saya kembalikan milik Tuhan. Sisanya saya kelolakan baik. Saya doa bersama-sama dengan keluarga. Dan kita akan maksimalkan dengan baik berkat Tuhan ini. Karena kita yakin percaya, karena firman yang sudah tulis. Kalaupun mungkin kita bilang ini sisanya mungkin nggak bisa cukup. Jangankan sebulan, seminggu juga mungkin ini bikin jantung kita berdebar. Tapi Tuhan bilang kalau kita rukun bersama, dandalkan Tuhan, doa sama-sama, kesana berkat Tuhan perintahkan. Amin. Tiba-tiba lewat 3 minggu, lewat mau masuk 4 minggu. Padahal kalau lihat penghasilannya nggak cukup. Betul. Saya mah penghasilannya nggak cukup. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah bilang saya nggak cukup. Saya lebih dari cukup. Amin. Lebih dari cukup. Amin. Kejadian 7 ayat 16. Kita baca ayat terakhir tadi. Ini mengagak kenapa Nuh sangat taat, luar biasa. Akibatnya ini. Yuk baca sama-sama ayat terakhir. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina. Dari segala yang hidup. Seperti apa yang diberitakan Allah kepada Nuh. Saya suka ayat ini. Kemarin saya ulang baca. Maksudnya apa Tuhan? Waktu Nuh lakukan itu dengan setia, berhari-hari, bertahun-tahun dia kerjakan. Dengan intimidasi yang luar biasa, dengan sesuatu yang gak enak buat dia. Mungkin orang bilang, ngapain sih Nuh, mendingan kamu bangun usaha lah, sekarang lagi susah nih zamannya, kamu aneh-aneh aja. Tapi dia terus perintahkan Tuhan. Dia bangun Batra, dia kumpulkan anak-anaknya, dia bangun keluarganya dengan takut akan Tuhan, setia dengan Tuhan, belajar berdoa, belajar melayani, belajar terus. Udahlah pokoknya segini hasil kita ucap syukur aja. Kita sama-sama, yang penting kita masih sehat kan, masih kuat kan, masih hidup, kita udah sama-sama di sini. Itu dengan waktunya Tuhan bilang apa? Waktu Nuh semua sudah bilang masuk semua. Saya suka ayat terakhir bilang apa? Lalu Tuhan menutup pintu Batra itu. Amin. Lalu Tuhan tutup pintu itu. Badai besar datang. Nuh dan keluarga selamat. Ada Tuhan yang menutupnya. Amin. Kita nggak tahu musim apa yang terjadi nanti 2025, 2026, kita nggak tahu. Kalaupun apa yang terjadi, tapi karena kami satu keluarga hidup rukun dalam Tuhan, kami saling berdoa sama-sama. Yesus datang,
Dan dia bilang, aku tutup keluarga ini dengan firman-Ku. Aku urapi keluarga ini dengan perkenananku. Maka keluarga ini akan tetap selamat. Resesi apapun yang terjadi, sakit penyakit datang seperti apapun, keluarga ini tetap selamat. Amin. Karena aku sudah ada di pintu dan menutupnya. Saudara mau lihat berkat Tuhan? Jangan katakan apa? Walau 1000 rebah, walau 10.000 rebah, nggak ada urusan. Sepanjang ada Yesus beserta kita, kita pasti selamat. Ajarkan dan ceritakan anak-anak kita untuk bisa taat. Hormati Tuhan di atas segalanya. Bangunlah iman di dalam keluarga kita. Sehingga waktu Tuhan datang, kita nggak pernah tahu kapan dia datang. Tapi yang penting kita setia. Yang penting kita taat. Lakukan saja firman Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kita sehat sampai hari ini dengan usia-usia yang sudah lanjut, berarti Tuhan masih punya maksud buat kita. Walaupun kita mungkin bilang, Tuhan, tapi kenapa ya doaku belum dijawab? Kenapa ya anak-anakku kudoakan kok masih begini ya? Belum ada yang berubah. Kata, enggak apa-apa. Kamu tetap jadi imam. Amin. Kamu berfungsi dengan imam. Yakinlah. Waktu kamu bangun pagi-pagi, kamu tumpang tangan aja buat rumahmu. Kamu tumpang tangan aja doakan anakmu di mana dia berada. Yakinlah. Waktunya Tuhan akan menyelamatkan. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa agar setiap rumah tangga kita menjadi batrah-batrah di dalam Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang mungkin semakin jahat, yang gak menentu hari-hari ini, keluarga kita akan mendapatkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang kamu lepas di bumi ini terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di bumi ini diikat di surga. Kita nggak bisa ikat dan lepas di bumi ini kalau kita nggak bangun hubungan dengan di surga. Amin. Kita nggak bangun hubungan yang dekat dengan di surga. Kita nggak bisa lepas dan ikat di bumi ini. Nggak bisa kita seenaknya bilang aku ikat, nggak bisa. Tuhan bilang kamu harus ada di sini. Harus kamu juga sama hubunganmu dengan kerajaan surga. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap. hadapi badai, Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. katakan diriku Tuhan, Diriku angkat tanganmu bersama-sama. Katakan dengan iman kita, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan. kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah, Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, amin. Kau Yesus serta, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, haleluya. kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, Walau 10.000 rebah di kanan, takkan ku goyah, akan ku goyah. amin. Sebab Yesus Sekali lagi, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi. terima kasih Tuhan.
Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah, Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. takkan ku goyah, sebab Yesus sertamu. Izinkan saya berdoa buat saudara. Taruh tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu kepada Yesus. Bilang, Tuhan, aku hari ini dan mulai hari ini aku gak mau tunggu besok. Aku mau berfungsi sebagai imam di tengah-tengah keluargaku. Apapun keadaan keluargaku, apapun yang mungkin aku lihat keluargaku, aku tahu kami butuh juru selamat yang hidup. Kami butuh Tuhan yang menolong kami. Kami butuh Tuhan yang menuntun langkah kami. Hingga kalau nanti ada badai yang kami harus lewati, ada persoalan yang mungkin berat yang Tuhan izinkan kami harus lewati, tapi kami percaya selalu ada Yesus di sana. Selalu ada kesetiaan Tuhan menyertai kami, memimpin kami, memberkati kami. Kami gak hidup jadi takut karena dunia ini. Kami gak jadi ragu untuk melangkah bersama Yesus. Kami akan punya generasi-generasi anak-anak, cucu-cucu yang diberkati oleh Tuhan. Mereka bukan berhasil saja secara pendidikan di sana. Mereka bukan hanya berhasil bangun karir mereka di luar sana, tapi mereka juga berhasil menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, hormat kepada Tuhan di atas segala-galanya. Kami berdoa buat generasi-generasi kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami jadi imam Tuhan, jadi berfungsi sebagai keluarga. Kami bawa mereka dalam tengah keluarga kami. Kami ajarkan mereka Tuhan, seperti Timotius dapati imam dari nenek-nenek, dari mamanya Tuhan, menjadi teladan yang luar biasa yang kami tinggalkan, yang kami wariskan di tengah-tengah keluarga kami. Bang, ajari kami Yesus hari-hari ini, seperti firman-Mu datang hari ini buat kami. Maka ketika kelak Engkau datang Tuhan kedua kali, Engkau akan dapati kami jadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu Yesus. Engkau memberkati setiap langkah kami. Kami punya pekerjaan yang sungguh ada di dalam tangan-Mu Yesus. Kami mau bangun bahtera itu bersama dengan Engkau Yesus. Kami bangun bahtera yang kuat bersama Tuhan. Kami gak sibuk bangun apa yang di dunia ini, karena itu akan runtuh pada waktunya. Tapi kami mau bangun bahtera yang kuat bersama dengan Yesus. Hadirat yang kuat di dalam Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami. Maka ada pujian, ada penyembahan di tengah keluarga kami. Kami hadirkan Yesus di atas segala-galanya. Dan kami yakin percaya sesuai dengan firman-Mu katakan, satu orang selamat, satu orang berfungsi jadi imam, seisi rumah diselamatkan Tuhan Yesus. Inilah kami ya Tuhan, jemaat-Mu. Inilah kami orang-orang yang hidup percaya kepadamu. Pakai kami Tuhan, walaupun mungkin kami usianya sudah lanjut, kami mau tetap berfungsi di dalam Tuhan. Kami mau habiskan usia kami, umur kami ini hanya untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Walau 1000 rebah Di sisiku tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, Walau 10.000 rebah di sisiku, terima kasih. Kau tetaplah Allah penolongku. Terima kasih Yesus. 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus Takkan ku goyah, Oh, takkan ku goyah, sebab Yesus. sekali lagi takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang lebih dahsyat lagi. Yes Tuhan, kami akan goyah Tuhan, sebab Engkau dalam kehidupan kami Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Bapa firman-Mu yang sudah Tuhan
sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Gembala sedang tempat ini Tuhan, Kau memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan dalam dimanapun ia berada Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan. Terus hamba hari semakin indah di hadapan-Mu saja Allah. Terima kasih Bapa dalam surga, Kau memberkati anak-anak-Mu yang juga akan sementara akan memberi yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan berlipat kali gandakan Tuhan, memberkati keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah menjadi doa kami, dan kami mengalaskan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tetap semangat. Puji nama Tuhan. Kasih tos kiri kanan dulu lah. Halo. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman, sepekan ini kita ada ibadah pertengahan di hari Rebo tanggal 13 November bertempat di kediaman Ibu Eti di S1 lantai 14 nomor 2 yang bertugas ada di pengumuman ya Bapak Ibu. Dan doa puasa mulai hari Kamis malam hingga berbuka hari Jumat ya. Dan minggu depan yang bertugas juga ada di layar, Bapak Ibu boleh lihat yang bertugas mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Amin. Dan ibadah Natal yang tadi Bapak Gembala katakan, ibadah Natal di hari Minggu tanggal 22 Desember pukul 5 sore. Ingat pukul berapa? Pukul 5, jangan jam 4 ya. Udah dandan jam 3 ntar luntur semuanya. Ya. Terrepot lagi ntar. Amin. Puji nama Tuhan, itu aja pengumumannya. Kita akan memberi persembahan yang terbaik dan kita akan angkat lagu Begitu Indah Terjalin Mesra. Dalam satu kasih, itu dalam nama Tuhan Yesus. Begitu indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Begitu indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Di dalam kasih, di dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling terbuka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Mari kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Sekali lagi kita angkat lagu ini dan sama-sama kita bagi diri semuanya. Begitu indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Begitu indah, amin, terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus, di dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling terbuka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Mari kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sekali lagi dong, amin. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, amin. Hari baru, harapan. Haleluya. Kita akan tinggalkan tempat ini. Tuhan yang menyertai kehidupan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu
dalam kegiatan kami dimanapun kami berada. Hanya Engkau saja yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Bagi Tuhan segala pujian, hormat serta syukur kekal sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan tinggal di tempat ini. Tuhan jagai serta kehidupan kami. Biarlah kasih sayang-Mu menyertai kami semua. Kau berikan kesehatan bagi kami. Berikan Tuhan kelegaan yang daripada-Mu Allah. Haleluya, haleluya. Bagi-Mu Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sekali lagi bagi Dia segala pujian. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Makasih Yesus. Sambil mengangkat tangan kami kepada Engkau hari ini Bapa, berkatilah setiap pekerjaan kami, usaha kami sepanjang minggu ke depan. Berkati juga anak-anak kami dalam sekolah. Kami serahkan semua di dalam Engkau Yesus. Berkatilah bahtera-bahtera rumah tangga kami Tuhan. Adakanlah yang baik di dalam setiap hidup kami Yesus. Limpah-limpahkanlah Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami. Ada berkat makan, minum, pakaian, apapun yang Tuhan cukupkan. Ada hal-hal yang kami bisa kerjakan di tahun ini Tuhan. Kami mau mengakhiri tahun ini dengan pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami yakin percaya seperti janji-Mu hidup kami akan lebih baik daripada apa yang Kau pernah kerjakan dalam hidup kami. Sekarang jemaat Tuhan, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara. Mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Kunyanyikan haleluya. Kunyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Kunyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatan-Mu. Amin. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Sungguh besar kekuatan-Mu. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.